Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna marashid umurina, a'idna min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Iftah 'alaina futuhal 'arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin. Warzuqna fahmal anbiya'il mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana anfusana wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain wa la aqalla min dhalik wa la tanza' minna salih ma ataitana zidna min ila sahibi hadzal kitab wa li jami' syurrahi a'ada 'alaina min barakatih ala dawam al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya kana amin. Suratul ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina min barakatih fuyudatih nafahatih ila an qala tatallu'uka ila baqa'i ghairi dalilun ala adami wijdanika lah wastihashuka bifuqdani ma siwa dalilun ala adami waslatika bih. Tatallu'uka ila baqa'i ghairi, keinginanmu, kehendakmu, perhatianmu, ila baqa'i ghairi, pada eksisnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah bukti bahwa kamu belum mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastihashuka, kegelisahanmu, ketidaknyamananmu, bifuqdani ma siwa, karena kehilangan selain Allah, itu adalah bukti kalau kamu belum sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini mudah untuk diucapkan dan perlu waktu, proses, dan latihan untuk kita amalkan. Jadi, ya sebenarnya di dunia ini nggak ada masalah apa-apa. Kalau kata teman-teman PPA tuh masalahnya adalah, ujiannya adalah ujian kemelekatan. Makanya ya Allah itu tidak jahat sama sekali gitu. Allah itu nggak jahat sama sekali. Contoh adalah musibah-musibah gitu. Hilang motor, hilang mobil, hilang rumah. Itu kalau melekat itu sakitnya luar biasa. Atau memang aktivitasnya tuh ngumpulin itu semua, sakitnya luar biasa. Padahal Allah yang ngambil itu semua ya nggak jahat juga. Kenapa? Ya kan orang tuh masih bisa ibadah gitu, kan tujuannya memang ibadah. Tujuannya berkhidmat yang total, yang sebaik-baiknya ke Allah. Apakah kalau nggak ada motor, nggak ada mobil, nggak ada rumah, nggak bisa ibadah? Nggak bisa khidmat sama Allah? Nggak bisa menyembah yang total ke Allah? Justru abis itu nyembahnya jadi baik, jadi bagus itu. Paham nggak?
sholatnya jadi rajin gitu kan, ingat oh iya nggak pernah sedekah gitu. Jadi kalau apa-apa itu dikembalikan ke Allah gitu, dikembalikan kepada pengabdian kita yang benar ke Allah, itu memang tuh hati itu tenang banget gitu, dan itu obat stres satu-satunya. Jadi ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa ardhah, zikrul khalqi da wa zikrul khaliqi dawa, itu memang benar, dan itu memang harus kita terapkan pikiran itu dalam segala kondisi dan keadaan gitu. Itu baru hidup tuh tenang gitu. Ya contohlah kita seumpama pesantren juga kan, belum, masa depannya kan juga belum cerah-cerah banget. Gimana nih datengin santri lebih banyak, gimana nih tempat lebih nyaman, tempat lebih luas, anak-anak itu pikiran begitu datang tuh. Kalau kita tuh nggak serius ngurus pondok. Jadi intinya punya pondok tuh apa? Bukan bangunan, bukan banyaknya orang, bukan. Intinya punya pondok itu adalah kita tuh bisa ngaji, bisa ngedidik anak orang dengan sebaik-baiknya. Kita bisa punya hubungan semakin dekat, rapat ke Allah, dan bisa nularin itu ke santri. Itu. Maka kiai-kiai dulu tuh jarang mikirin bangunannya. Bangunannya dipikirin sama orang. Kan ceritanya pondok kan begitu tuh katanya. Ya aslinya kiai-kiai itu ngaji di rumahnya gitu. Kok enak ya dengerin pengajiannya Pak Kiai ini, akhirnya rame, tambah lama nggak muat tempatnya. Dulu waktu Hurut di Banten, saya dengar cerita begitu. Oke, kayaknya enak nih kalau kita punya ruangan untuk hidup. Wah, kalau itu saya nggak punya duitnya. Ya kalau kamu mau ya silakan, tuh saya punya tanah, bangun aja. Gitu. Rame lagi orang, bangun lagi. Makanya kan kobong-kobongnya tuh kadang-kadang di pondok-pondok tradisional tuh nggak rapi, nggak terkonsep dengan baik, karena memang itu mau datang dari orang gitu. Sehingga kiai itu nggak pernah pusing. Kenapa? Dia tahu apa intinya bikin pesantren tuh. Jadi orang tuh kalau tahu inti semua permasalahan, nanti apa-apa tuh nggak ada masalah. Nah, repot tuh orang memasalahkan perkara yang tidak prinsip, yang nggak inti. Akhirnya dia pusing dan stres hal-hal yang nggak penting. Nah, kadang-kadang kita malas ngadepin orang kayak gitu. Ini masalah, apaan sih? Ya, kayak dulu contoh di pondok, makanan nggak ada rasanya gitu. Ya, tinggal beli, gitu kan? Tinggal belanja di kantin kan ada. Kalau pas nggak punya duit ya mau nggak mau kona'ah lah. Kalau itu nggak ada rasanya ya ente sedia garam kek, sedia masako kek. Maksudnya intinya kan makan gitu. Oh, masalah ini curhat kemana, cerita kemana-mana, demo kemana-mana. Menyampaikan apresiasi, aspirasi kemana-mana. Loh, ngapain? Intinya ente makan. Ada orang tuh hidupnya ribet gitu. Ya, jadi kalau kita tuh ngerti inti semua kehidupan yang kita jalani, dan pada ujungnya nanti, kalau tadi kan itu bagian dari cabang-cabang kehidupan ya, punya pesantren, urusan makan, urusan berkeluarga dan lain sebagainya. Yang intinya nanti ujungnya adalah inti dari kehidupan itu ya nyembah Allah, memberi yang terbaik ke Allah, khidmat ke Allah, totalitas ke Allah, bikin Allah ridho. Udah satu, fokusnya satu gitu, bikin Allah ridho. Adapun kita ridho apa enggak, itu yang penting Allah ridho. Tapi kalau gimana Allah ridho, tapi saya juga pengen ridho, ya ntar dulu. Ya, karena apa-apa tuh kalau udah nggak fokus nanti bingung. Contoh kemarin saya mau main bola deh, ternyata nggak jadi pagi. Terus saya tungguin beritanya lama, ujungnya saya tidur. Tahu-tahu jam 1, otak saya udah ada agenda lain kan, nganter rumah ke sana kemari, macem-macem lah. Karena nggak fokus tuh jadinya nggak jadi itu. Udah akhirnya ujungnya otak fokus udah. Ini weekend beliin bukunya anak-anak saya belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, ntar yang saya ngajarin. Ya, ngapain ke Kumon dulu kan duit tuh. Ya kan tahu duit sekarang
Nggak mudah-mudah ngeluarin duit dengan beli. Jadi anak-anak nanti gitu yuk, suruh beli aja yuk di Palasari. Ya. Itu ntar buku SMP paling satu semester itu atau bisa 1 tahun itu paling cuma 300.000, 500.000 itu untuk setahun. Nanti mereka baca sendiri. Udah dapat sekarang. Jadi kita betul-betul ada formalnya dan kita seriusin. Nah makanya metode belajar yang fokus itu ya emang harus kita lakukan. Ya elah gampang-gampang. Kalau kita udah biasa ngaji bab-bab agama yang rumit itu, ilmu-ilmu begitu gampang banget. Ya, jadi dapat lagi nih solusi kan gitu. Nah ketika nggak fokus, kita jadi pusing gitu. Main bola jalan, mau main bola jalan. Udah satu aja udah agenda main bola singkir karena sama. Kita ini hidup mau gembirain Allah atau kita yang mau gembira. Nanti kalau udah fokus, nanti gembira kita juga dapat. Tapi kalau di waktu yang sama kita Allah pengen kita gembirain, kita juga pengen gembira, nggak jadi. Gitu. Ya. Maka di sini beliau bilang, kamu berharap sesuatu selain Allah eksis bersama dirimu, itu tandanya kamu tuh belum dapat Allah. Paham nggak? Itu tadi. Kalau kita pengen santri itu eksis jumlahnya, bahkan bertambah, tempatnya makin luas, penerimaan masyarakatnya makin bagus, kita masih ngarepin itu tandanya kita belum serius ngurus pondok. Dan kalau kita serius ngurus pondok, mau santri 2, kayak mau santri 3, kayak mau tinggal di bawah pohon, kayak mau kobong bocor-bocor, kayak bukan, nyaman itu bukan di situ, paham ya? Nyaman itu nemenin santri, nyaman itu ngaji, nyaman itu mencetak generasi itu. Nah kalau kita masih fokus kepada selain hal-hal inti, itu tandanya kita belum dapat. Begitu juga ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat deh kisahnya para nabi juga. Nabi Ibrahim coba. Nah, dari muda kan udah sibuk dakwah, dari muda udah sibuk syiar, dari muda udah sibuk nyenengin Allah. Dan kehidupannya jarang yang nyenengin Nabi Ibrahim itu. Coba. Punya anak lama, benar nggak? Sekali punya anak, suruh tinggalin 13 tahun. Habis 13 tahun, suruh sembelih. Coba. Nah, karena emang tujuannya bukan nyenengin diri, nyenengin Tuhannya. Nah, nanti di ujung nyenengin Tuhannya, Nabi Ibrahim lah yang namanya waja'alna wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin wa min ibadil mu'minin. Akhirnya namanya abadi sampai kapanpun. Kenapa? Ya karena fokus nyenengin Allah aja. Gitu. Hidupnya gak enak itu. Kalau mau komplain, komplain. Ujungnya apalagi sampai dibakar tuh kan. Gimana sih kan yang nyuruh engkau gitu kan. Harusnya kalau yang nyuruh engkau ya orang terima gitu. Kalau nggak terima ya nggak terima aja sampai parah lah. Nggak terima aja sampai dibakar. Nabi Ibrahim nggak hasbunallah. Ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kenapa tuh? Karena pikirannya fokus. Kalau kata teman-teman PPA, JFOA kan, just focus on Allah. Dan semuanya ujian dari Allah. Ya. Nabi Muhammad SAW coba nih. Katanya hamba terkasih, hamba yang afdalul khalqi alal itlaq, manusia paling makhluk terbaik di seluruh jagat, bukan di antara manusia, seluruh jagat manusia paling hidupnya enak. Nggak dengar suara ayah, orang tua masih umur masih 6 tahun, di perjalanan di tengah padang pasir orang tua meninggal, harus ngubur dengan tangan sendiri. Coba gimana tuh? Jalan berangkat bareng, pulang udah kagak bareng. Aduh. Maka orang kalau nggak ngerti tujuan hidup ini emang cuma nyenengin Allah, hidupnya akan capek, hidupnya akan sakit, terlalu banyak tekanan hidup yang akan dia rasa. Masalahnya satu, fokusnya nggak ke Allah deh gitu. Saya kadang-kadang baca hikam ini, kalau ngeliat syarah-syarahnya kayak berat, padahal ini kehidupan kita. Nah, kemudian beliau juga bilang,
kegelisahanmu, kehilangan selain Allah, itu tanda bahwa kamu belum sampai kepada Allah. Udah gitu aja. Ya, saya cukup fokus di ngurus santri. Jadi apapun yang terjadi pada dunia pesantren, saya nggak peduli. Selama saya jadi guru benar, santri yang datang orang benar, asatidnya orang benar, ya nyaman aja. Dapat tempat, alhamdulillah. Dikasih tanah, ya bersyukur. Santri datang lebih banyak, ya aman. Santri nggak datang berarti suruh berbenah dulu. Jadi is oke aja gitu. Karena intinya kita adalah yang ngaji. Gitu. Nah sama, kalau orang tuh ke Allahnya serius gitu. Mau ada duit, mau nggak ada duit. Ya. Pas lagi ada duit, ya berarti sedekahnya banyakin. Pas lagi banyak duit, berarti kalau ada kelas-kelas berbayar ikutin. Kalau pas lagi nggak ada duit, ya berarti sabar. Pas nggak ada duit, ya berarti tahajudnya lebih kencang kan gitu. Nggak ada duit, ya udah belajar yang nggak perlu bayar. Jadi ya karena fokusnya satu. Gitu. Tapi kalau kita fokusnya ada duit nggak ada duit, ketika ada duit senang, ketika ada duit senang, nggak ada duit kita jadi marah-marah ke Allah. Nah itu bukan hamba Allah. Dan dia nggak ngerti inti kedekatannya, inti penghambaannya ke Allah itu apa. Maka kita mesti paham ini, bahwa ya hidup kita ini hanya untuk gembirain Allah. Gitu. Ya apa di antara gembirain Allah itu? Rajin olahraga. Enak nggak olahraga? Nggak enak. Tapi kalau kita ngikutin apa yang Allah seneng gitu kan, suruh ngejaga diri kan kita nih, diri dikasih gratis. Nanti sok coba. Makin lama olahraga tuh, kayak nggak olahraga dikit tuh sakit badan, nggak enak, ada yang kurang. Sama, orang tahajud juga begitu. Tahajud tuh nyenengin Allah apa nyenengin diri? Nyenengin Allah jelas. Diri mah nggak seneng itu. Tapi kalau udah istiqomah tahajud, itu nggak tahajud tuh. Akhirnya kita bersyukur bahwa ngikutin semua yang Allah senengin itu, ujungnya kita juga seneng. Sama tuh tadi, kalau kita paham intinya buat pondok, ngajar di pondok, berjuang untuk pondok, nanti Allah gembirain. Datang santri-santri terbaik, datang orang-orang tua terbaik, datang masyarakat terbaik, datang fasilitas terbaik. Itu apa? Buah dari kita fokus kepada yang inti. Begitu juga ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah suruh kita puasa, ya nggak enak puasa. Allah suruh kita ngejaga kesehatan, Allah suruh kita makan yang baik, dijaga, dijalanin. Oh tapi nggak enak, bukan tentang ente. Paham nggak? Jadi kalau udah dibenturin, kita punya kepentingan dengan Allah punya kepentingannya nggak ketemu. Udah fokus aja satu dulu, nanti kepentingan kita juga Allah jawab. Nah, orang yang tidak fokus ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia akan ngerasa gelisah ketika apa yang selama ini buat dia nyaman Allah cabut. Jadi sebenarnya itu tadi saya bilang, Allah tuh nggak ada zalim sama sekali, nggak ada. Mau temennya diambil kek, mau keluarganya diambil kek, mau kemasyhurannya diambil kek, lah kan emang ente bukan ngejar itu. Misalkan kenapa Allah sejahat itu? Bukan. Allah Ta'ala lagi memurnikan kita. Katanya iya karena abud wa iya karena nasta'in. Katanya hanya dan hanya. Kok fokusnya nggak ke aku berarti bukan hanya. Aku benahi ya. Orang lebih kan gitu. Kalau Allah tuh berkomunikasi dengan kita. Atau kita mengandalkan ini, itu, ini, itu. Katanya hanya mengandalkan aku iya karena nasta'in. Aku murnikan ya. Nah kalau orang ini nggak ngerti, udah pasti marah, pasti kecewa. Udah kalau gitu aku murtad aja kata Allah, silakan aja. Nah, kalau gitu aku maksiat aja, kalau gitu aku nggak mau. Coba. Dan lagi-lagi kembali ke ilmu pikirannya, fokus. Nah, kita tuh mau nyenengin siapa di dalam hidup ini? Nah, kalau mau nyenengin diri sendiri pasti. Ya sama, bikin pondok juga gitu yuk. 2 tahun 3 tahun kok nggak, ya ente nggak fokus berarti ngurus pondok satu. Yang kedua kali ente nggak fokus untuk Allah berarti. Ya, terserah Allah itu. Dan pasti ya Allah tuh nggak zalim. Kenapa kita belum besar belum dikenal, belum serius? Gitu aja. Ya. Nah, ini sama nih. Ini di sini juga disebutkan. Ya, beliau akhirnya mengambil ayat likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum.
Sebelumnya apa ya? Ini kan surat Al-Hadid ya. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Apa yang terjadi udah ada catatan. Kenapa Allah tetapkan ini dan itu? Sesuatu yang menggembirakan bagi kita atau yang membuat kita sedih. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar apa yang terlewat darimu nggak usah kamu sedihi, apa yang kamu dapat nggak usah jadi kebanggaan. Karena bukan itu. Innama maksuduka nafsi, innama maksuduka rabbi, innama maksuduka rabbuk. Kalau orang tuh fokus ke Allah ya, maksudnya kan bukan punya ini, punya itu, ada ini, ada itu. Masalahnya bukan hilang ini, bukan hilang itu. Lah emang kan tujuannya cuma Allah. Gitu ya. Ini ayat ini kan kalau kita nggak kaitin ke tauhid, nah biar kita percaya takdir aja. Ternyata bukan. Itulah hebatnya Quran tuh. Dia bicara sama seluruh level orang. Masukin ke fikih bisa, masukin ke dunia motivasi bisa, masukin ke dunia tauhid bisa. Kenapa Allah kadang ambil ini, kadang kasih itu, kasih ini, cabut ini? Agar setiap orang ya fokusnya cuma ke Allah. Yang hilang jangan kamu sedihkan, yang didapat jangan kamu banggakan. Toh yang kamu kejar bukan itu gitu. Nah ini kan semua ujian dari Allah, biar Allah, bukan biar Allah tahu, biar semua orang tahu. Ini hamba Allah apa bukan? Oh ini hamba kaya, ini mah. Oh ini hamba popularitas, ini mah. Oh ini hamba pujian, ini mah. Oh ini mah hamba kenyamanan, ini mah. Begitulah Allah jadikan kehidupan para anbiya itu seperti roller coaster, bang, bung, bang, bung, bang. Agar Allah ingin kasih tahu kepada manusia di seluruh dunia bahwa inilah praktek orang yang apa yang hilang dia nggak pernah sedih, apa yang dia dapat tidak pernah membuat dirinya bangga dan menjadi lupa diri, karena tujuan mereka hanya aku, tujuan mereka hanya Tuhannya. Kita belajar harus ngerti prinsip hidup ini apa. Dan gini-gini nih dari dulu apa ya? Ya Allah udah kasih kecerdasan gitu. Kalau mau mikir ya, nggak tahu, saya dari dulu udah begitu gitu. Suka ribet ngeliat orang ribet itu. Gue mah nggak bisa main sama ini. Kan ya ada teman lain, lu ngapain ngomong? Mainlah sama lu orang yang nyaman nih, nggak semua orang dimasalahin akhirnya nggak punya teman. Mainlah sama ente yang nyaman. Gitu. Maka kita tuh di India kayak di Pakistan ya ada aja temen, ada aja makan, ada. Nah, karena pikirannya nggak pernah ribet gitu. Ya, emang tujuannya mudah, wah, ente mau enak-enak. Nah ada orang tuh begitu gitu. Tujuannya ke pondok mau belajar, mau ustadznya gini, temennya gini, makanan gitu. So, ente ngapain sih ke pondok gitu? Nah dulu tuh kadang-kadang kita nggak paham gitu. Kenapa orang pikiran ribet gitu? Ternyata pikiran ribet itu karena nggak ngerti tujuan inti dia ada di satu tempat. Dia beraktivitas di suatu tempat. Tapi kalau ngerti, itulah konsekuensinya. Apa intinya mondok? Ya gimana bisa dapat ilmu sebaik-baiknya, bisa dapat ridho guru setinggi-tingginya, yang lainnya itu bukan urusan. Gitu. Nah itu orang-orang yang tidak fokus pikirannya kepada hal-hal inti kehidupan, biasanya hidupnya akan terus terbentur dengan hal-hal yang tidak penting, dan ujung dari semua inti kehidupan ini adalah kita hanya ingin gembirain Allah Subhanahu wa taala. Dan beneran ini satu-satunya obat stres. Ini saudara kita yang kita juga ikut berduka, berbelasungkawa, saudara kita di Medan, di Aceh, ya, di Sumbar, ya. Itu berat pasti berat. Ya. Ya, belum lagi dengan kelambanan bantuan dari pemerintah, itu pasti berat. Saudara kita di Gaza berat nggak? Nah kalau orang nggak punya pemahaman kayak begini, pasti itu muncul pertanyaan, terus mana Tuhannya? Terus mana?
Paham nggak? Ya nggak usah begitu. Para anbiya juga akan nanya, ya Allah terus engkau kemana? Ya bukan, kata kamu nyembah aku apa enggak? Aku mau begini. Nah gitu. Ya udah Allah maunya begitu, ya raditu billahi rabba bil islami din nabi wa rasulullah. Nah, itu yang tadi saya bilang, ini mudah diucapkan tapi dia akan bergulir dengan waktu, akan terus mensucikan diri kita, memurnikan diri kita. Dia bukan susah, bukan. Jangan kita bilang susah. Tapi dia perlu waktu, perlu proses, perlu perjalanan panjang agar nanti kita bisa tenang, damai, nyaman dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Dan hakikatnya dia hanya ingin mengantarkan kita kepada prinsip hidup kita yang sejati, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tujuan kita hanya Dia dan gantungan kita hanya Dia. Dan beneran kalau udah dijalanin nggak ada apa-apa sebetulnya. Itu hanya ujian demi ujian agar kita semakin kuat, semakin matang, dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kita tinggalkan di dalam kehidupan kita dalam segala kondisi apapun. Hadza wabillahi taufik. Maka di dalam thariqah Naqsyabandiyah dan banyak thariqat kan ganti ilahi, anta maksudi. Itu kan bukan ucapan doang itu. Ya emang bener-bener. Waridhaka matlubi. Kalau di Naqsyabandiyah Khalidiyah kita tembur sampai situ doang. Waridhaka matlubi. Kalau yang lain-lain ditambahin a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Datangkan semakin ngerti tentang engkau, sayangnya engkau. Gimana biar disayang Allah? Ya udah nyari sayangnya Allah doang. Nah, kadang-kadang orang tuh ngomong tapi nggak ngerti gitu. Ya, padahal intinya adalah yaudah Allah aja. Mau dibuat seperti apapun kehidupan kita, walaupun kita jangan minta ya. Tapi kalau itu datang, dan itu datang memang dari prinsip-prinsip hidup yang kita tanam kok. Mana prinsip hidup yang kita tanam tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa prinsip yang kita tanam? Ihdinas siratal mustaqim. Kan minta dilurusin mulu nih. Ya belok ya ditampar lah, belok dilurusin lagi lah. Kok orang non muslim nggak begitu? Ya emang prinsipnya nggak begitu. Sementara hidupnya apa yang kita pikir, apa yang kita ucap, apa yang kita program itu yang datang. Maka kalau orang mukmin nggak paham konsep ini, oh udahlah saya mendingan nggak usah jadi orang mukmin loh. Padahal konsep beriman ini adalah konsep hidup lurus terus, konsep hidup terus bersama Allah, gembirain Allah, mencari ridha Allah. Semoga Allah SWT bimbing kita terus, tolong kita terus senantiasa membuat kita meridhokan dirinya dan juga diri Rasulnya dan juga hamba-hambanya yang lain sebanyak-banyaknya. Hadza billahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.